Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Dodi Domba dari web sounddomba.com. Hari ini kita akan ngomongin mengenai kisah inspiratif lagi teman kita Sagoro Darmawan yang mungkin sudah menjalani bisnis kurang lebih berapa tahun? 10? Ya 10 lah. Iya, beliau ini mungkin dari kuliah dulu udah sering melakukan bisnis ya. Dari kuliah udah mulai bisnis ya. Mulai kuliah udah bisnis, sekarang terjun full di dunia bisnis dan sekarang menggantungkan hidupnya dengan satu hal yang mungkin bagi teman-teman adalah usaha. Sudah berkeluarga di umur 28 sudah berkeluarga, sudah punya anak satu, dan kalau dibilang mungkin salah satu cerita sukses dari seorang usahawan yang dari nol lah ya. Oke bro, gue mau tahu nih, lu mulai dari kapan sih? 2002 lo waktu kuliah tuh ngapain? Start bisnis tuh bisnis warnet dulu. Oh warnet, yang udah bilang waktu itu warnet di Depok, di Margonda. Bukan Darmanet ya? Bukan. Oh bukan. Lo bikin waktu itu berapa kapasitasnya? Kenapa? Kapasitas berapa lo bikin waktu itu? Itu bikin waktu itu cuma 12 komputer lah. 12 komputer, dan lo bertahan? Bertahan itu 3,5 tahun ada. 3,5 tahun. Padahal waktu itu boomingnya masih warnet doang, belum ada game ya? Enggak, warnet udah plus game. Oh udah plus game? Waktu mulai ya? 2002. Oh 2002 udah pernah. Jadi bareng itu antara warnet sama distro. Distro kan Kaktus dulu. Oh iya. Berkembang ke Kaktus yang di Gandaria. Oh yang di Gandaria. Oke. Itu berbarengan dengan warnet lah. Ya warnet sebenarnya modalnya lumayan. Dulu komputer juga cukup mahal ya. Tapi lumayan lah, kita bisa balik modal di angka 3 tahun ya. Oh itu waktu lu balik udah balik modal ya? Udah balik modal ya? Udah balik. Jadi pas balik modal habis itu ya untungnya kita ya dari jual aset ya. Iya. Karena di situ benar-benar close kan. Jadi karena kan pertama jamnya juga terbatas. Sekarang kita nggak mungkin buat jam 12 malam kan. Artinya kita juga melihat kalau targetnya ke siswa SMA gitu kan kasihan juga sampai malam-malam gitu kita buka kan. Jadi kita cuma buka dari jam 10 pagi sampai 9 malam. Gitu. Jadi sehingga ya ya boleh dibilang kalau kita terusin profitnya tuh nggak maksimal ya, nggak cocok dengan apa yang sudah kita investkan. Gitu. Makanya kita tutup. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya kita nih ada satu konsep usahawan yang sedikit berbeda dari kita biasanya. Kita biasanya berpikir bahwa ya udah jalan aja, tapi beliau ini punya konsep bahwa kalau lu mau melakukan usaha harus investasi. Karena nilai daripada investasi kita itulah gain di luar daripada profit sebenarnya dari usaha sendiri. Betul. Ya. Jadi ini konsep baru, coba jelasin. Konsep sederhana aja. Ya, konsep sederhananya kalau bisnis itu kita harus punya tempatnya sendiri. Jadi jangan pernah berpikir untuk renting. Apapun itu ya, entah pun misalnya kita punya aset keluarga, entah kita misalnya nyicil dari bank, entah segala macam lah. Karena kenapa? Karena profit itu tidak akan mungkin mengalahkan gain dari sebuah nilai aset. Contoh misalnya gini, kalau misalnya kita profit, let's say misalnya angkanya 100 juta ya, dan tiap tahun kenaikannya 20-30%, sedangkan aset itu kan naiknya juga sama, bisa 20 bahkan kadang-kadang 50%, sehingga profit usaha kita tidak akan bisa mengejar itu. Sehingga ketika misalnya kita menyewa sebuah tempat 40 juta misalnya ya setahun, dan aset itu sekarang harganya 1 miliar, dan tahun depan kalau naiknya sampai 30% dari 1,3, kalau profit kita nggak nyampe kapan? Ya, itu contoh gitu. Ya, berpikirnya seperti itu. Sedangkan kalau kita KPR dengan bunga bank, misalnya kita compare. Kalau KPR bunga bank itu kan misalnya maksimum bunga di angka 13-14%. Sekarang ya, mungkin 7 ya, tahun lalu mungkin ya 7 atau 8, tapi kan itu kan efektif ya. Nah, sedangkan kalau capital gain naik 30 tetap untung, apapun yang terjadi gitu. Walaupun usahanya bermasalah ya. Walaupun usahanya bermasalah, karena itu sebenarnya kalau kita punya aset itu exit strategi kita akan jauh lebih mudah. Karena kita kan berpikirnya gini, setiap usaha itu punya namanya business life cycle. Orang hidup kan, ada dia lahir, dia tumbuh, dia berkembang, dia besar, dia tua, dia meninggal gitu ya. Usaha juga gitu. Bukan berarti jenis usahanya yang mati, tapi karena tempatnya yang mati gitu. Artinya karena ada perubahan dari tempat, gaya hidup dan lain-lain ya. Betul. Nah, karena misalnya contoh misalnya gini, bikin saung domba. Sekarang letaknya mungkin tidak di tengah kota, tapi lama-lama kalau itu sudah terjadi pergeseran perubahan dan tempatnya itu jadi sentral, jadi kota, itu kan sayang. Karena kita ketika kita
Misalnya gini, usaha itu kita hitung dulu dari awal, modal kita balik berapa lama. Misalnya ya, kalau dulu mungkin bisa 5 tahun udah balik kan, dengan kita beli aset. Sekarang mungkin jatuhnya 10 tahun. Nah, ketika sudah menyentuh balik modal, kita ngitungnya bukan ROI lagi, bukan return on investment, tapi kita berhitung return on asset. Misalnya kita punya profit berapa, nilai aset kita berapa. Contoh, kita punya rumah, kita sewain, harganya 40 juta. Padahal harga rumahnya 2 miliar. Kalau kita hitung berapa puluh tahun kita harus balik modal. Betul. Ya kan? Kalau 40 juta aja, kali setahun cuma 480, anggaplah 500 juta. 500 juta menuju 2 miliar, itu butuh berapa tahun? Itu butuh 40 tahun. Ya orangnya udah nggak ada dong. Mendingan dijual, di replace dengan usaha yang jauh lebih menarik, yang balik modalnya pun lebih cepat. Sehingga ROA-nya itu tetap terjaga. Dan hitungan ROA yang bagus itu adalah di bawah 30 tahun. Kalau udah di atas 30 bahkan 40 tahun baru balik modal, mendingan bisa. Tapi kalau masih di angka 30 masih oke, nggak apa-apa. Gitu. Berarti ya return on asset means bahwa bisnis kita ini bisa mengembalikan nilai aset tadi ya. Iya. Dan bisnis kita itu grow-nya masih bagus, masih sesuai lah. Artinya masih worth it untuk dijalankan. Tapi kalau udah nggak worth it, mendingan dijual. Misalnya pabrik, tadi bukan tengah kota, sekarang tengah kota. Ya walaupun tidak semudah itu ya, kita harus berpikir juga gimana caranya relokasinya, terus karyawannya bagaimana, itu harus dipikirin semua. Makanya kita dari jauh-jauh hari selalu prepare, karena setiap karyawan itu dia pastilah kalau kesehatan segala macam sudah ya, kita harus mikirin, kita harus nabung untuk pesangonnya mereka. Caranya gimana? Bisa melalui insurance company, bisa melalui bank, macam-macam, buat pensiun plannya mereka. Jadi kita itu sebagai pengusaha jangan gini. Kan banyak pengusaha misalnya ketika maju karyawan happy, ketika kolaps karyawan diajak menderita juga. Jangan, karena sebagai seorang pengusaha itu adalah itu tanggung jawab moral kita bahwa kita adalah bapak mereka ya, mereka tetap harus betul apapun yang terjadi kita harus membuat mereka bahagia gitu. Intinya begitu ya. Karena tadi itu kita harus mempelajari makanya kurvanya seperti apa, topnya kita di mana dan turunnya di mana, itu penting. Dan ketika udah mulai turun, apa yang bisa kita lakukan untuk menaikkan lagi kurvanya? Kalau kita bingung atau udah mentok caranya nggak ada, ya itu jalan keluarnya begitu. Saya gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu mengenai ini konsep baru, kalau kita biasanya memulai konsep bisnis itu dengan ya berjalan aja, tetapi ini lebih konsep yang lebih modern ya, lebih 5 langkah di depan konsepnya. Nah, kita kembali kepada tadi. Habis lu buka distro lu buka saat bersamaan ya. Distro lu berapa tahun jalannya? Jadi lu buka warnet, lu buka distro. Nah, distro mungkin sekitar total distro habis itu bikin clothing lah. Jadi bikin tempat produksi di Bandung. Itu mungkin kalau di total jalannya sekitar 6 tahun lah ya dia. Close itu 2009 2010 lah. 2009 2010 ya. Close benar-benar close ya. Gitu. Ini kita sama-sama dulu di dunia distro dan sama-sama termasuk orang kolaps dan gagal di dunia distro ya. Kita sama-sama bekerja hampir tiap hari kita ketemu untuk menjalani, dan biasa anak muda kita sering mengembangkan ide baru ya, ide baru bikin majalah gitu, bikin majalah freelance gitu kan, kita jalanin semua. Tapi memang ya bisnis ya kayak gitu, ada peruntungannya juga, ada kita kurang dibanding pesaingnya. Dan memang kita melihat gini loh, kalau bisnis itu kan melihat growth-nya besaran mana yang sesuai dengan bidangnya kita. Artinya distro itu mungkin bukan yang fail ya, tapi growth-nya terlalu lama. Mungkin juga karena pada waktu itu kita nggak punya mentor yang lebih hebat lagi lah di field yang ini ya, sehingga kita bingung mau belajar sama siapa. Contoh, karena kalau jujur kalau kita melihat sekarang teman-teman kita juga banyak yang maju, tapi majunya itu mungkin loh, kenapa saya switch gitu ya ke bidang education, mungkin majunya itu tidak sebesar in education gitu contohnya. Karena bedanya adalah kalau kita di distro kan mostly renting mereka itu, terus udah gitu tempat produksi mereka maklun, jadi tidak ada yang mereka kelola sendiri, tidak bikin dari A sampai Z lah ya. Toko juga nggak punya toko sendiri, sehingga asetnya juga begitu-gitu aja. Itu contoh, sehingga kalau dilihat perkembangannya seperti itu. Beda kalau distro-distro yang beli, artinya tempatnya beli, bukan nyewa, itu semua maju lah. Kan banyak kita lihat contohnya ya, distro di Tebet, distro di Cempaka Putih, misalnya itu kan tempatnya memang punya mereka ya, sehingga mereka tetap survive dan bahkan mereka tetap jauh lebih jaya gitu. Karena mereka punya profit yang luar biasa plus capital gain yang luar biasa juga. Itu contohnya. Nah, lu kan udah jalannya 2 nih. Kalau gue bilang memang distro yang paling banyak menyerap waktu lu nih, hampir 7 tahun ya.
which is kalau dibilang 7 tahun kita kerja kayak orang gila gitu loh. Kerja malam, ketemu teman, karena itu bisnis link lebih tepatnya kan. Tapi pada saat lu mengatakan ini adalah exit, itu kapan gitu bro? Ini oke, gue udah ya ini exit gue deh. Karena ketika kita berbisnis dulu kan kita masih bujangan ya. Iya. Nah, ketika misalnya sudah mau berkeluarga, kita berpikir apakah bisnis yang kita jalanin itu akan cukup untuk keluarga kita? Itu satu. Yang kedua, apakah cukup untuk menyekolahkan anak kita dengan layak? Ya kan? Apakah cukup? Dan apakah cukup untuk membelikan mereka rumah sebagai modal mereka nanti anak-anak kita? Kalau misalnya kita berpikir sekarang, artinya gini, kita tidak merasa yakin, ya exit, jangan diterusin, itu cuma. Tapi kalau kita once we are believe itu akan jauh luar biasa, jalan terus. Intinya gitu, intinya kuncinya adalah kita yakin atau enggak. Kalau kita nggak yakin, repot. Oke, kalau dibilang kan bahwa kita sebagai waktu menjalankan bisnis itu punya belief ya, artinya even distro, even lo flash dia fashion freak dan lo punya warnet gitu ya, kita semua punya belief di situ bahwa itu akan menjadi sesuatu yang besar. Dari beberapa pengalaman lo sebenarnya, nah belief itu pentingnya gini loh, seberapa besar itu harus bisa diakumulasikan dengan angka. Berapa angkanya? Pada waktu itu kita kan cuma beli bakal besar sih, tapi kita nggak tahu profitnya berapa. Misalnya sekarang 100, mungkin nggak punya profit setahun 10M misalnya. Apa bisa? Ya kalau misalnya kita belief nggak bisa, ya enggak kan? Tergantung scale-nya kita. Artinya kita cukupnya berapa? Kalau misalnya let's say kalau 100 kan bagi 12, mungkin kira-kira di angka 8 jutaan per bulan ya. Kalau kita ternyata buat family segala macam cukupnya 30, kalikan 30, 390, mungkin nggak mencapai angka itu, bahkan lebih gitu kan? Karena kita punya kebutuhan yang lain ya, dibanding hidup. Betul. Aja kan kita butuh di rumah, kita butuh kendaraan, anak-anak sekolah dan lain-lain. Bahkan ketika kita berumur 40 kita harus mikirin untuk retirement kita seperti apa, gitu. Oke, kita belajar pengalaman dari 2 bisnis yang kemarin, ya, 2 bisnis yang distro dan warnet gitu ya. Yang gue pengen tahu sebenarnya belajar dari pengalaman bahwa belajar kemarin itu apa yang membuat kita itu tidak sampai kepada poin di mana oke, ini sesuai dengan belief kita gitu. Ya, belief ada nggak sampai ke mimpi. Artinya kalau sampai yang mimpi kita kan, tapi kita pada saat mulai punya mimpi loh. Karena tak mungkin kita melangkah pada saat kita tidak punya passion yang gede bahwa ini akan menjadi sesuatu yang besar bagi gue, gitu loh. Nah, pada saat lo jalan yang kedua ini, 2 hal ini, kira-kira menurut lo, misalnya gue pada waktu itu ngomong distro fashion freak, kenapa gue gagal? Karena gue tidak fokus. Gue sibuk ngurusin bisnis gue di saat malam dan hari Sabtu Minggu. In meantime, gue juga mikirin kantor gue, karir. Sementara bisnis adalah fashion gitu loh. Dia butuh waktu yang cepat untuk mengejar gitu loh. Nah, mungkin dari yang 2 ini kira-kira faktor apa yang membuat lo merasa oke, gue kalah bersaing dari teman-teman atau apa gitu? Itu tadi, kalau misalnya kita meyakini bahwa bisnis kita akan besar dan akan bisa menghidupi kita, otomatis kita nggak akan kerja. Contoh ya, sehingga kita akan fokus di situ. Tapi once kita nggak beli, akan besar dan bisa mencukupi kehidupan kita. Makanya kita kerja kan, sehingga jadi nggak fokus. Sehingga 2 hal itu jadi tidak maksimal. Mungkin karir juga nggak maksimal. Itu juga nggak maksimal. Bisnis juga nggak maksimal. Gitu. Itu contohnya. Nah, sehingga pada saat itu diputuskanlah untuk switch. Jadi ya memang bisnis yang kalau saya bilang itu memang family bisnis ya, jadi bukan pure memang saya bangun dari nol. Ya kalau distro dari nol, warnet dari nol ya. Cuman artinya kan tetap ada 3 hal ya. Orang mau bisnis dan memang planning untuk besar gitu. Pastilah mereka harus butuh skill. Itu mungkin dicapai melalui education, sekolah S1, S2 misalkan gitu ya. Atau dia juga harus punya networking. Dicapainya mungkin dari education institution juga ya. Itu dia bisa mempunyai teman segala macam. Dan yang terakhir adalah capital. Capital yang masuk ini bukan berarti capital dari diri pribadi kita juga. Bisa dari orang tua, bisa dari teman kita join, bisa dari macam-macam hal gitu. Nah, sehingga kita punya planning yang matang. Ketika misalnya saya join family business, itu yang saya pikirkan adalah gimana caranya bisnis ini tetap eksis dan tetap grow. Banyak bisnis keluarga itu kan setelah generasi kedua, ketiga putus. Nah, itu yang sebenarnya perlu di planning dan perlu punya visi jangka panjang. Dan kita harus menghitung, makanya tadi menghitung namanya business life cycle. Ketika kita bicara education non formal gitu ya, non formal education, itu kan life cycle 25 tahun. Ketika after 25 years, kita harus berpikir what's next.
mau diapain itu tempatnya, mau dirubah jadi apa atau dijual, itu kan penting untuk dipikirin. Ketika dijual, langkah strategi selanjutnya apa? Apa cuma dijual ini kita cukup dari uang itu atau gimana? Itu penting. Nah, kalau di kita adalah kita mempunyai visi ketika 25 years kita akan switch itu menjadi bisnis lain, menjadi bisnis lain yang belongingnya tidak hilang. Artinya gini, mungkin kita bikin office, mungkin entah kita bikin hotel, mungkin ya. Nah, sehingga kepemilikannya tidak hilang. Kalau kita bikin apartemen, kepemilikannya hilang. Contoh, tapi itu masih bisa jangka panjang. Nah, kalau kita bicara formal education, mungkin jangka panjangnya bisa 40 tahun, bahkan 50 tahun. Bisnis life cycle-nya, sehingga masih worth it dijalankan after that years gitu. Kenapa non formal misalnya lebih pendek jangka waktunya? Karena bayangin, misalnya mereka kursus cuma 2 jam. Mereka untuk datang ke tempat kursus butuh waktu 1 sampai 1,5 jam. Pulang 1 sampai 1,5 jam. Berarti lebih lama di perjalanan dibanding benefit yang mereka dapat. Contoh misalnya kita buka di Jakarta, kalau trayeknya terlalu parah kan? Itu contoh. Sehingga itu harus di switch. Makanya ketika kita berbisnis itu, kita harus menyiapkan tanah minimal 1.000 sampai 1 hektar. Sehingga itu bisa dirubah gampang. Dibanding kita misalnya bisnis di ruko. Kalau ini kolaps bingung kita mau ngapain lagi. Apalagi ruko-ruko sekarang kalau kita lihat ya, udah harganya mahal, parkiran cuma 2 mobil. Betul. Kita mau mengharapkan traffic sebesar apa? Gitu. Ini cuma contoh aja. Walaupun banyak juga yang berhasil, makanya tergantung scope of bisnisnya. Kebetulan kita di field yang itu, mungkin orang lain di field yang berbeda. Itu bebas-bebas aja. Oke. Pada saat kita kan tadi ngomongin masalah yang lo bisnis pendidikan, family business, which is sebenarnya jadi apa ya, pembelaan banyak orang, gitu ya. Sebenarnya orang sering bilang oh wajar, dia sukses, bapaknya ini, gitu ya. Padahal seharusnya itu pembelaan itu sebenarnya adalah daya sangkal diri kita sendiri sebenarnya. Bahwa pada saat misalnya teman-teman bilang oh wajar dong si ini sukses, si bapaknya ini, gitu. Tapi sebenarnya itu adalah pembelaan teman-teman terhadap diri teman-teman sendiri tidak sukses atau tidak mau melakukan suatu bisnis. Seperti yang Dharma bilang tadi, banyak bisnis-bisnis yang pada generasi kedua sudah kolaps, sudah tidak bisa dilanjutkan karena roh itu tidak tersampaikan dengan baik oleh si next levelnya gitu ya. Oke, kita kembali kepada habis lu bisnis tadi distro dan internet, lu masuk ke education. Lu buka apa bro? Jadi memang ya kalau family ada enggak yang di Depok, yang di depan Tugu, les kuadran kan lu bikin kuadran dulu dong? Iya bikin kuadran dulu. Abis itu kan kuadran berapa tahun? Kuadran sih sampai sekarang masih ada. Cuman memang perkembangannya ya biasa. Tidak seharapan ya. Biasa aja. Ya karena kan itu bimbel ya. Dan bimbel sangat tergantung dengan ujian nasional. Seperti itu sih. Gitu. Jadi gimana ya? Dan di kita itu memang lebih banyak bisnisnya itu ke arah franchise gitu, atau kita bisnis opportunity lah. Jadi bukan brand itu kita build dari nol, tapi yang udah ada kita ambil license-nya gitu. Karena itu tadi pengalaman dari warnet, pengalaman dari brand distro, gitu bimbel, itu lumayan banyak lah. Effortnya berat, artinya bangun dari nol itu bukan hal yang mudah ya. Betul. Sehingga kita mengambil kan gini, kalau mereka dulu sudah berpengalaman 20 tahun nge-build itu, berarti kan kita masuk dengan brand yang berbeda, kita hanya fokus ke marketing aja. Betul. Karena semua sistem keuangan, akademik, mereka udah rapi, sudah tersedia dengan baik lah. Manajemennya sudah rapi, manajemen sudah gitu loh. Betul, dan sudah punya experience di situ, sudah proven ya. Itu penting gitu. Sehingga kita lebih mengambilnya ke arah yang seperti itu. Gitu. Even kita bikin sekolah formal pun, kita model bisnisnya adalah kerjasama. Tidak kita bikin lagi dari nol. Gitu. Karena ya based on pengalaman tadi ya. Makanya kalau orang melihat ya memang bisnisnya tidak se-effort bikin sawah lomba. Artinya dari nol merintis nama segala macam. Nah, kita nggak gitu. Kita lebih ngambil jalan pintas lah. Ya karena kan memang sudah eksis dan tinggal membuat sesuatu menjadi lebih besar lagi gitu kan. Tapi kan sebenarnya itu cuma one of lo bisnis lo kan. Lo punya sesuatu yang bisnis lo ya. Kurang lebih baru jalan berapa bro? Dari kira-kira 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih, tetapi perkembangannya luar biasa. Dia sudah bisa
menyewa kontrak tempat sendiri ya, di daerah yang cukup elit di belakang Citos. Dan dia pindah lagi sampai sekarang pun dia sudah membeli tanah sendiri untuk membangun bisnis ini, dan dia sudah punya tim yang begitu solid, begitu besar. Mungkin lu bisa cerita mengenai awal cerita simpelnya. Kalau bangun studio desain itu sebenarnya karena lu juga orang suka desain, dari dulu kita ngomong distro dan anak muda banget kan ya. Sebenarnya karena luck sih. Pertama basicnya gue di desain, ngerti mengenai perdesain itu seperti apa. Fokusnya kan kita hanya marketing, tahu lah sedikit ilmu marketing, terus sedikit ilmu keuangan. Akhirnya ada teman yang tadinya udah berjalan, terus studio tadinya udah berjalan mungkin kira-kira 6 bulan. Pada waktu itu collapse segala macam, ya mismanagement lah. Akhirnya saya lihat pembukuannya segala macam, akhirnya saya bisa untuk ambil. Ngambil itu bukan berarti injek modal, pinjemin duit sebenarnya. Gitu. Pinjemin uang, itu besarnya sekitar 50 juta. Pinjemin uang, habis itu 50 juta itu balik dalam waktu 3 bulan. Habis itu ya udah jalan terus. Sehingga boleh dibilang kan bisnis ini bisnis tanpa modal. Bikin sebentar doang gitu ya. Sampai sekarang ya kita survive lah. Kalau dibilang untung besar ya belum, tapi survive. Dan kita jadi punya visi jangka panjang yang lebih oke lagi. Jadi dari unit ini pun kita kembangin, ada model grafis masa kini, terus itu blog ya. Terus kita nantinya mau bikin clothing lagi, dan kita mau kerjasama dengan klien itu bentuknya misalnya gini. Ada klien misalnya mau bikin resto, instead of dia hire kita, kita maunya saham berapa? Itu 5% 10% tapi kita punya saham, harus dibayar. Modelnya seperti itu. Nah, sekarang ada 2 klien yang sedang kita jalanin, yang progres ya. Sehingga arahan kita gitu, sehingga instead of kita cuma dapat uang sesaat, one spot, nah, kita mendingan long term. Walaupun hasilnya mungkin sekarang belum besar, mendingan gitu. Tapi kita own something, jadi kita agak switch sedikit lah. Betul, pola pikir baru ya. Oke, sebenarnya yang hebatnya dari Visio sendiri ini, dia sudah menghandle salah satu hotel untuk branding gitu ya. Branding dan untuk sebuah usaha yang mungkin baru berdiri 1 tahun waktu itu ya. 1 tahun mereka sudah bisa menghandle sebuah hotel yang baru berdiri, tapi memang namanya tidak bisa kita sebut di sini. Itu sudah oke banget. Tapi sebenarnya kenapa disebut nama Visius? Ya nggak sengaja, tapi Visius itu sebenarnya vision of us. Oh iya. Kita yang bervisi. Kita yang mempunyai visi yang panjang. Visinya kita para pendirinya. Kita punya visi apa? Yaitu vision of us. Nah, yang menarik lagi sebenarnya Visius ini mengembangkan satu metode baru di mana mereka ini punya blog yang cukup disukai para desainer ya. Hampir sehari ada rating berapa orang yang ngomong, nggak kayak ini ya. Tapi memang banyak sekali pemain desainer yang merasa itu menjadi trend setting ya. Artinya menjadi tujuan misalnya bikin dari masa kini itu adalah kita ingin memperkenalkan desainer-desainer yang underground. Bukan underground sih, udah bagus, udah sangat bagus malah kan, kualitinya luar biasa, tapi orang Indonesia tidak kenal. Kan banyak orang-orang yang desainer yang top ada di luar negeri, di Amerika, Australia. Nah itu kita perkenalkan, dan dari masa kini itu hanya only for orang Indonesia. Yang lihat bebas ya, tapi kontennya adalah orang Indonesia only, entah di manapun. Bahkan kadang-kadang di daerah seperti Jogja, Solo, Medan, Aceh, nah itu kita perkenalkan desainer-desainer yang top, kita perkenalkan di situ. Gitu modelnya. Oke. Ini karena keterbatasan waktu, Mas Bro ini kan agak sibuk ya Mas Bro ya. Ada meeting sama beberapa menteri lagi Mas Bro. Jadi kita akan tutup ini diskusi ini. Tapi paling saya mau bilang bahwa di setiap bisnis itu ada berbeda pola pikir ya Bro ya. Tetapi tetap bahwa semua kegagalan yang lo lakukan itu adalah proses pembentukan diri ya. Dari lo flash dia, lo melakukan distro kita dulu kaktus ya. Kaktus lo lalu pernah masuk ke warnet dan lain-lain, itu adalah pembentukan diri. Dan ini adalah salah satu contoh orang yang memutuskan, tapi mungkin menarik. Kenapa lo memutuskan tidak bekerja dan menjadi pengusaha? Ya, pola pikir lo apa? Pola pikirnya adalah ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya saja. Dan memang itu tadi yang penting dalam berbisnis itu adalah visinya sampai mana. Karena kuncinya adalah di visi. Kalau visi kita nggak nyampe, artinya emang segitu-segitu aja, ya usaha segitu aja. Segitu aja. Oke. Gitu.
visi itu paling penting dan visi itu harus bisa diteruskan. Karena kan misalnya kita visi jangka panjang sekali, mungkin pada saat kita belum bisa diteruskan, mungkin anak kita yang terus. Makanya visi itu penting. Oke, lo mungkin saran lo bagi teman-teman yang baru mau mulai usaha, kan sebenarnya kisah inspiratif ini sebenarnya gue berharap bahwa yang ditonton adalah orang-orang yang takut memulai usaha karena banyak pikiran, banyak ini, banyak itu, takut melangkah dan lain-lain gitu loh. Kira-kira menurut lo apalah yang harus mereka lakukan bagi orang-orang yang baru memulai itu? Ya, pertama gini, harus dipikirkan dulu ketika mau bisnis itu bisnis apa. Itu penting ya. Benar-benar dipikirkan matang-matang bisnisnya seperti apa yang paling baik ya, itu sesuai dengan skill yang mereka ambil ketika mereka kuliah. Itu paling pas gitu ya. Kalau misalnya contoh misalnya gini, mereka kuliah desain, ya mereka bikin usaha desain. Apakah baiknya? Jangan bikin usaha tentang financing misalnya gitu atau education. Boleh aja kalau memang punya kenalan atau ada tempat atau mentor. Ada opportunity. Betul, atau ada opportunity di situ. Tapi kalau enggak jangan, karena pertama kita nggak menguasai, networking kita nggak ada di situ, ya kan? Dan orang tidak melihat kita sebagai itu. Contoh misalnya gini, kayak lu lah, mungkin background juga bukan di accounting ya. Tapi kan punya skill untuk menghitung dan mengkalkulasikan sebuah bisnis. Nah, ketika terjun di dunia domba, rasa lah pasti. Networking ada. Iya, pasti. Mulai dari nol. Mulai dari scratch. Akhirnya mencari-cari lah. Bisa berhasil dengan effort dan jerih payah dan kegigihan yang berkali lipat. Tapi tenaga itu luar biasa gitu. Nah, itu bagus saja, tapi fokus ya. Dan field accounting itu kan benar-benar dikuasai detail, bahkan mungkin software segala macam dari situ, dari skill itu ya, sehingga matang di situ. Nah, yang bahaya adalah kalau dia nggak punya skill spesifik kayak gitu. Kalau accounting kan jelas lah, kalau dalam setiap perusahaan tuh ada marketing, ada accounting, ada manajemen, ya kan? Itu jelas masih terpakai. Tapi kalau misalnya dari sisi, let's say misalnya lulusan desain ke banking, nggak ada skill basic betul kan, atau ke financing atau yang ya, atau dia sebenarnya punya skill untuk di bagian promotion, bisa aja kalau dalam itu gimana cara promosi yang baik, dalamin gitu, it's okay gitu loh. Dan ketika usaha, ketika kita sudah menentukan usahanya, kita harus fokus untuk menjalankan itu dan kita harus yakin. Yang paling penting sebenarnya keyakinan dan kita punya visi ketika kita mau build sesuatu. Visi kita sejauh mana sih? Kalau kita nggak nyampe, kita tanya partner kita. Kalau nggak punya partner, ya mungkin tanya manajemen kita. Namanya seperti apa? Kalau saya jujur, dalam setiap bisnis saya nggak pernah bisnis sendiri. Partnering. Kecuali yang dulu disuruh itu ya. Tapi jujur, kalau saya pribadi sih lebih senang partnering. Karena dengan partnering itu kita jadi lebih kuat. Ada skill yang kita nggak punya bisa ditutupin partner kita, dan kita growth-nya pun jauh lebih enak gitu. Itu contoh dari sisi partnering. Dan ketika misalnya menentukan orang menjadi kepala atau manajer ya di sebuah perusahaan kita harus full trust dengan mereka, sehingga mereka semua yang mengatur, mereka semua tahu keuangannya. Intinya trust lah gitu. Karena banyak seorang pengusaha itu yang susah kerja sama orang lain, repot, terlalu capek gitu loh. Karena leveling itu kan harus dibagi ya. Kalau misalnya kita Mas Dodi sendiri itu kan harus mikirnya lebih ke arah strategi kan gitu loh. Untuk masalah teknis kan pasti dipikir orang lain gitu. Karena nanti kita kalau terlalu terjun ke teknis, strateginya juga lewat sempat kepikiran gitu. Itu intinya sih. Oke. Yang paling berat adalah sebenarnya bagi pemain baru ya bro ya, adalah momok. Ya. Bagaimana cara waktu lu ada nggak sih sebenarnya momok yang pada saat memulai usaha gitu ya? Karena kebanyakan teman-teman kan adalah momok yang mereka ngarikan bahwa gue takut gagal, gue takut dihina orang, gue takut ngapain sih kerja, takut dengan apalagi bisnis itu masih scrap dan pandangan orang sebelah boro-boro melihat sebelah mata tak terlihat kesannya gitu ya. Ini momok ini ada nggak pesan lo? Momok itu memang bukan penyanyi. Ya, itu momok. Momok bisa ya. Momok itu memang pasti akan selalu ada. Tapi kan kita bekerja pun pasti tetap ada momok penghasilan gitu-gitu sama aja semua hal yang jalan tetap aja ada momok tertentu yang membuat kita jadi down ya. Tapi intinya kalau kita yakin nih sesuatu dan kita believe sesuatu dan kita kerja keras, saya yakin semua juga akan berhasil. Apapun yang kita jalanin ya, gitu. Dan memang
intinya adalah ketika kita melakukan sebuah bisnis itu kita benar-benar gimana ya rasanya, harus benar-benar yakin apa yang kita jalani itu akan berhasil. Once kita punya kepikiran kita akan gagal, ya gagal beneran. Itu loh. Jadi tergantung mindset ya. Tergantung mindset kita ada untuk apa gitu ya. Benar. Ada yang mindset cuma mau belajar, maka jadi belajar. Untung balik modal udah belajar. Iya, ya, betul. Gitu. Tapi kalau mindset kita ingin lebih besar lagi, lebih besar lagi. Dan yang terpenting adalah gini, banyak kan pasti teman-teman banyak yang background keluarga mungkin buat itu yang paling benar. Dia ingin berbisnis. Yeah. Kuncinya adalah satu, cari mentor yang benar. Kalau nggak punya mentor, menurut saya pribadi ya itu agak bahaya. Karena kenapa? Pertama, kita nggak tahu bisnis ini bisa sebesar apa. Kalau kita udah melihat mentor di bisnis yang sama, kita kan tahu bisnis ini ternyata bisa sebesar itu ya. Kita bisa belajar, bisa bertanya. Kalau kita mempunyai kesalahan atau kita mempunyai problem dalam bisnis ini, itu penting. Contoh misalnya kalau kita baca buku misalnya Rich Dad ada Poor Dad. Orang tua dia background dari pekerja, bukan pengusaha. Makanya dia mencari adanya Rich Dad yang background dari pengusaha. Dia bisa belajar. Kalau dia nggak punya sisi yang itu berat sebenarnya. Itu pentingnya di situ. Apapun lah. Dan ketika kita mau naik level ya, misalnya level sekarang kan mungkin lu bisa ingin sedikit tuh mengenai Rich Dad Poor Dad itu kan menarik. Kita pernah ngobrol tuh yang si anak ini kalau ini dimarahin satu simpel yang contoh simpel yang kemarin. Ya contoh simpel misalnya cara pandang ya. Cara pandang dan cara mendidik. Misalnya kalau yang Poor Dad itu kan Poor Dad itu ayah miskin. Tapi bukan berarti dia miskin secara finansial. Jadi kalau Poor Dad itu misalnya ketika kita di rumah gitu ya, udah kerjaan belum? Atau masih mau anak apa? Sedangkan kalau di situ lebih ngajarinnya, ayo kita bermain monopoli, bermain financial, gimana caranya mempunyai planning segala macam, sampai di real life. Karena dia diajarin kan, coba nagih-nagihin rent dari kos-kosan. Jadi praktek gitu. Jadi itu gamesnya, prakteknya gimana diajarin. Lama-lama ini kan instingnya kasar, jadinya begitu. Tapi poinnya adalah mentor itu penting untuk naik level ke berikutnya. Contoh misalnya gini, mungkin Mas Dodi misalnya penghasilannya revenue berapa misalnya setahun. Misalnya ada saya revenue 500 sampai 1 M misalkan. Mau growth setara 5 M. Kalau nggak ada mentornya berat, karena nggak punya mimpi, belum pernah lihat kan. Ibaratnya gini, kita nggak pernah lihat mobil Ferrari. Gimana cara mimpiin punya mobil Ferrari? Gimana cara? Nggak bisa kan? Lihat aja belum pernah. Betul. Ya nggak? Atau kita bermimpi kita jalan-jalan di bulan. Ya sekarang udah ada ya orang yang bulan. Tapi kalau dulu susah mimpinya. Harus kita cari dulu datanya bulan itu jaraknya sih panjang gitu loh. Makanya mimpi itu adalah berdasarkan apa yang kita lihat itu lebih mudah. Gitu. Bisa sih berkhayal bisa. Tapi itu agak-agak rempet tuh. Iya. Ngayal nggak pernah terlihat ya. Oke. Sip, jadi sebenarnya banyak lagi yang bisa kita bicarain sama Mas Bro yang satu ini. Cuman karena memang mepet waktunya Pak harus meetingnya jam 2. Tapi anyway, thanks Mak. Jadi ini gambaran bagi teman-teman juga. Memang ada berbagai macam pola bisnis, berbagai macam pola pikir. Yang pasti semua orang bisnis pernah gagal. Dan kalau kalian mungkin lihat sekarang Dharma sudah sukses, sudah berjalan dengan baik. Dia juga melewati masa-masa berat dan gua tahu gimana beratnya. Dan hidup adalah pilihan. Dari awal dia tidak bekerja, ya bro ya? Awal gua adalah berbisnis langsung ya, dan itu juga tidak salah. Sebenarnya mungkin belum sukses ya, tapi menuju sukses. Kan kita harus mimpi, ya kan? Apa omongan doa? Karena sukses dan enggak itu nggak bisa dilihat. Betul, nggak bisa diukur. Betul. Hanya diri kita sendiri yang menyatakan menuju kemananya. Betul. Itu penting. Dia emang termasuk sufi bro. Jadi kalau hari Jumat jadi ustadz ya bro. Gitu. Nah, jadi nanti teman-teman mungkin ini jadi gambaran baru bahwa semua orang pernah melalui masa sulit, dan kalau emang tidak siap dengan masa sulit, emang bukan bisnis. Karena bisnis adalah means of mental. Ya, kenapa dibilang orang bisnis suka dengan motivasi? Karena memang itu positive thinking terus gitu loh. Banyak yang ke depan harus kita hadapi yang tidak jelas di depan ada apa. Karena kadang-kadang kita terlalu berpikir terhadap logik, sampai kita nggak bisa bergantung pada logika gitu ya. Artinya ada faktor X lain yang harus kita pegang. Itu aja kisah inspiratif kita hari ini, mudah-mudahan berguna. Saya Dodi Domba, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah.